Jadi buat kalian semua yang nggak nge-follow back kita, fuck. Anjing lah. Tiga, dua, satu. Oke, balik lagi ke Akademi Podcast. Nah, di podcast gue kali ini ada kedatangan tamu spesial nih. Apa spesial? Ada tamu spesial yang amat berbahaya nih kalau datang nih dia nih. Oke, welcome Nicholas. Halo, guys. Oke, lo apa kabar, bro? Anjing, baik banget gue. Baik Lu banget. apa kabar? Alhamdulillah baik. Amin. Gimana perkuliahan yang telah dilakukan selama kurang lebih 2 semester? Gimana? Nanya ikut gue kuliah. Ya, gimana kuliah? Lu kan paling rajin, boy. Rajin parah gue ya. Rajin parah, gila. Rajin dulu. Nah, ya kuliah ya enjoy aja sih kuliah sih. Enjoy ya. Ngerti gak sih kayak ya gue kan Ilkom kan. Hmm. Lu film ya? Gue film. Kalau di Ilkom kayak santai-santai aja tapi Iya, tugasnya banyak. Emang ya? Iya nih. Tapi kelasnya lebih santai katanya. Kelasnya santai banget tapi ya kan di Ilkom dia tuh banyak tugas. Asalkan kita ngikutin arahan dosen udah santai banget semuanya, udah aman semua. Yang penting sekedar lu ngerjain tugas lama Iya, gitu ya. iya, kayak gitu aja aman. Nah ini topiknya pasti udah nggak yang ini ya. Enggak kesini dong. Ngapain kita ngomongin fakultas gitu kan. Ngapain? Tapi gue jadi kan lu tuh salah satu temen gue yang pertama pas sebelum kita masuk kampus nih. Iya. Nah, kan kayak ada sebelum kita masuk kampus, sebelum ospek, OMB gitu kan kita melakukan banyak hal nih. Iya. Kan? Banyak hal kan. Banyak. Ada salah satunya yang agak keren nih menurut gue nih. Jadi singkat cerita, gue itu kan gue suka futsal, gue suka bola. Otomatis di kuliahan gue pengen nyari teman-teman yang sebidang sama gue dong, ya kan. Iseng lah gue bilang di OMB, bro, ada yang anak futsal gak? Kata gue, bikin grup yuk. Ayo gitu katanya kan pada kan. Gue share nih link grupnya nih, ceder. Masuk nih. Bocah bangsa satu ini masuk nih kata gue. Terus gue ngeliat nih udah dari PP-nya, wah seru nih orang nih kayaknya nih. Gue udah tahu nih arahnya orang kemana nih ya kan. Arahnya udah tahu ya. Udah tahu gue udah sangat antusias gitu kan. Sangat antusias untuk main futsal bareng nih. Awalnya main futsal bareng ya kan. Tapi yang ada di grup itu sebagian besar nih, jadi di grup futsalnya tuh, grupnya tuh namanya Fun Futsal gitu kan. Fun food. Pertama Iya, Fun Food. iya. Fun Food, terus profil picture-nya CR sama Messi ini. Wow, udah futsal banget nih bocahnya nih gitu kan. Terus yang menjadi permasalahan, pertanyaan gue. Kenapa jadi nggak ada bahas futsal-futsalnya sama sekali, bos? Emang kita jadi bahas apa sih? Kita bahas yang namanya ini agak ngeri ini anjing. Jadi kita bahas Kaum hawa ya. kaum hawa. Iya tuh nih. Jadi kita bahas kaum hawa nih. Maksud gua ya wajar kan kita cowok. Iya, Kita cowok gitu kan kayak ini cakep nih gitu kan. Iya, ada lah. Terus sampai ada di fase dimana kayak nih gue udah di follow back sama dia nih gitu kan, yang kayak lomba-lombaan tuh. Tapi awalnya gimana sih, gue bingung deh, gue lupa deh, kayak tiba-tiba kenapa tiba-tiba kita bisa bahas gituan nih. Enggak, awalnya kan kita main futsal dulu, emang beneran kita emang pure main futsal awalnya. Sekali main futsal, ngomongin cewek tuh berkali-kali. Ya karena banyak teman kita yang mungkin memang genit ya. Pada dasarnya emang genit. Salah satunya host. Kenapa jadi gue yang kena ini anjing? Nah, tapi kan gue ada pembelaan. Apa? Kita dengerin Pembelaan gue. Kenapa dibilang genit? Enggak. Cuman kan gue kan udah bertahun-tahun nih gak punya cewek nih kan. Jadi kan ada hasrat, wah pengen nih punya cewek nih, kali aja di kampus dapet gitu kan. Iya. Nah, terus akhirnya ya otomatis gue nyari dong. Nyari iseng, nyari. Terus follow.
Ada yang di fallback, ada yang enggak, ada yang sampai di blok gitu. Anjing serius. Enggak itu biar Enggak Nyet. enggak. Gue gak gadget asli Nyet. Enggak kan. Nah itu kalau misalkan yang lu gak di fallback tuh biasanya Nah. lu unfollow gak tuh? Biasanya di gua unfollow nih. Gue juga gitu. Iya kan? Soalnya ngapain anjing? Iya jadi buat kalian semua yang gak nge-fallback kita, fuck. Anjing lah. Kenapa kita gak di-fallback? Kita cuma mau temenan doang. Iya, kita mau temenan doang. Jadi kalau misalkan mau lanjut juga, it's okay. Iya, kalau boleh. Kalau boleh. Kalau boleh. Kalau misalkan Maksudnya kan teman dekat. iya, ya. kalau kalian nggak nolak. Tapi pengalaman gue yang paling bangsat nih, gue follow, awalnya gue follow, terus dia fallback, udah nih udah fallback, otomatis gue mau kenalan dong, Iya. gue mau kenalan yang notabene-nya dia, gue udah lihat kayak isi IG-nya nih awalnya, gue lihat isi IG-nya, feeds-nya, Yes. sama highlights-nya, Hmm. oh cuma landscape doang nih. Pemandangan sama biasanya dia bocah nongkrong di kafe nih, oke. Iya itu masih oke Ya lah, kan, masih oke. ketaker ya. Masih oke lah Iya. gitu kan. Terus gue lihat ada satu postingan dia sendiri nih. OTD nih ceritanya nih. Oke lah. Iseng gue chat. Hai Salken ya. Ya pokoknya bahasa gitu lah ya. Salken ya, gue Radit dari film. Gue Radit. Jurusan film ya. Jurusan film. Kan maksud gue kalau lu misal kita kenalan nih, kita Iya. kenalan. Radit. Siapa? Kolas. Kelas gitu kan. Iya. Kok jawaban dia beda nih. Dia jawab apa? Kok jawab dia? Sorry gue udah punya cowok. Asli. Iya, sumpah Lu jadi udah tertolak sebelum lu memulai perjalanan itu. Padahal kan anjing gue belum ketemu deketin lu, anjing maksud gue. Tapi kalau misalkan yang cakep memang pasti dideketin. Iya sih, emang bener sih. Iya. Tapi kalau misalkan kalian tiba-tiba langsung kayak ngeblokir jalan kita, Itu kita udah mental nggak ada, hancur, anjing. kita udah nggak ada jalan lagi. Kita langsung ke psikiater. Iya, itu langsung kudu healing ke Bali 2 kali seminggu. Ya kalau nggak ada duit ke kali Cisadane. Ya bisa. Wah, komedi juga bisa. Sabi. Tapi ya. Jadi kalau misalkan lu kan lu tiba-tiba langsung ditanyain dibilang udah punya cowok tuh. Terus lu bilang apa gitu? Terus gue dengan gentle dan dewasa dong. Oh iya, anjing. Oh sorry. Oh, Gue sorry, cuma mau gue kenalan aja gitu kan. Nah, belum 24 jam gue liat IG-nya. Kok ada highlights baru nih, kata gue. Ada highlight baru yang ada pawangnya nih si bocah nih. Oh baru kasih tahu setelah lu ngechat dia terus dia Iya. bilang itu dia baru ngasih ada highlight. Baru ngasih ada highlight. Apakah disembunyi? Karena bagaimana kan gue nggak tahu nih sebelumnya. Pacarmu jelek. Canda guys. Canda ini Kita kita lawak santai. aja, Kita lawak. santai. Semua yang ada di konten ini hanya hiburan semata. TV ini anjing. Kayak film-film tuh akhirnya. Oh iya. Hanya rekayasa. Bukan film sih, lebih ke sinetron. Iya. Aduh. Terus kan gue lapor kalau ke bocah nih, Iya. lapor gue punya anjing gue digini gitu kan. Terus bocah pada gue kan kayak sekitar besoknya gitu kan, gue bilang ke bocah gitu. Terus lu pada bilang, itu udah punya cowok, dia udah punya cowok dia gitu. Padahal terakhir kali gue liat belum ada nih si highlight bang satu ini, belum ada nih. Oh ini. Si Ya itulah pokoknya. Iya, ada. Iya, kamu Bagus. Bagus. Kamu kayak Melatih gitu. mental. Bagus. Temen saya mentalnya Gue hancur. udah dari tingkat PD gue yang segini jadi terjun bebas. Koin kripto. Anjing. Kacau. Kalau lu gimana? Ada yang zong nggak nih menurut? Gue nggak ada sih yang kayak zong gitu sih. Gue juga apa ya? Kayak nggak ada juga yang kayak deket-deket gitu sama cewek-cewek. Emang biasa aja gue. Lebih kayak gimana ya? Kayak jadi temen. Biasanya kalau gue emang jadi temen di BUMN kayak gue masuk anak-anak futsal, gue masuk anak-anak basket kan. Kayak bener-bener relasi aja semuanya. Bener-bener relasi aja semuanya sih. Kayak ya nongkrong, minum ya kan. Semuanya juga temen aja jadinya. Kayak ada kayak misalkan dulu deket sama gue, terus sekarang malah jadi teman dekat. Yang kayak gitu yang gue seringnya. Enggak yang kayak dari awal gue, hai. Iya kan enggak. Gue ya ada yang gue follow duluan terus kayak kayak kenalan segala Tapi kan 90% follow lu duluan. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak. Ada yang gue ya
tapi emang mayoritas ya Iya, gue nggak follow sih, Oh, gue iya. cuma follow back gitu-gitu. Soalnya kalau ada beberapa gitu yang gue kenalan, terus tiba-tiba dia nanya, lu kenal Nicholas gitu kan? Asli. Iya, sumpah. Anjing, salah gue temenan sama bocah satu ini nih. Jadi kayak apa? Statement gue adalah kalau lu mau deketin cewek, jangan sampai itu cewek follow Nicholas anjing. Udah sulit anjing, itu udah kayak lu udah mulai permainan pertandingan bola udah 1-0 itu gitu. Oke, ada CR tim kita Iya, ya. kayak si Niko dia udah percaya anjing gitu. Enggak lah Nyet. Ini lagi yang biasa follow gue tahu image gue jelek. Iya, dia Iya. tahu deh. Dan itu biasanya bocah-bocah sini. Iya sih. Maksudnya kan dari angkatan kita kan banyak yang dari luar pulau juga Iya kan. sih, iya. Kalau gitu yang belum tahu gue lah. Jadi belum tahu keberadaan lu. Iya. Kalian harus tahu keberadaan gue di sini. Ketika tahu keberadaan dia, waduh, Berada. bilang image jelek, tapi di follow juga. Bener gak? Aduh. Jadi image jelek nggak menentukan lu bakal follow dia atau enggak ya. Betul. Yang penting muka memang. Buka ya. Karena kalau dia enak nih, gue susah nih. Iya, kenapa lu susah? Iya. Tapi lu kan yang kocak adalah waktu itu ada lu sama satu temen lu nih, ya kan, temen lu. Awalnya mau mencari teman ya nggak nih? Iya. Untuk biar bisa bercanda. Iya, ya kan? iya. Terus gimana nih, coba nih cerita nih, gimana yang teman lu kok akhirnya jadi susah diajak main nih bocahnya nih? Ada satu teman kita yang bawa Vespa memang. Anak Vespa dia. Anak Vespa, anak Rizky. Vespa. Ya, Rizky anak Vespa. Habis itu ya kita punya satu teman lah. Ada anak komunikasi juga memang. Habis itu ya kita memang berencananya awalnya cuma kayak main-main aja, bercandaan ya. Bercanda ya. Gua ngechat, dia juga ngechat. Ya udahlah, ngechat kan, kayak biasa jadi temen aja. Gua bilang ke dia lah, kenapa nggak lu deketin aja? Oh, iya. Lu pancing gak awalnya tuh? Iya, gua biasa dong. Gua kan pancingan mulu. Gua bagian ngegolin enggak, asis doang gua. Iya. Yang habis itu ya. Habis itu nih, gue tanya dong, lu gak deketin dia aja? Dia jawab, ora gue mah. Oh, iya. Kamu dia udah langsung blok orang dia bilang nih. Ora gue mah gak demen sama yang begitu. Kata gue, Jual mahal banget nih satu nih. sedap banget nih kata gue. Ngomongnya udah gitu tuh. Kelas. Iya, kelas. Karena terus dia udah nolak tuh. Singkat cerita, 4 bulan kemudian kan gue otomatis gak ngechat dong. Karena ada inilah gue. Ada kesibukan. Udah gak ngechat gitu kan. Dia masih cetan dan ternyata udah pacaran coy. Oh, udah jadian nih ceritanya nih. Yoi, udah jadian Doski ternyata. Tiba-tiba aja tuh. Awalnya ngomongnya gimana? Main-main. Ora. Iya. Udah jelas banget ora. Yang gini mah gue gak demen, bukan tipe gue. Ngomongnya begitu. Bukan tipe nih. Awalnya ngomongnya begitu. Iya. Kenapa kamu jadian? Tapi gak apa-apa, kalau misalkan emang temen kita happy ya kita juga ikut happy ya. Tapi at least lu nongkrong lah anjing. Iya, maksudnya lu diajak futsal aja susah anjing. Susah banget. Ini kita gak usah sebut nama nih, lu udah tahu pasti lu kan sadar gitu. Kamu harus sadar diri ya kawan. Tolonglah ya kawan. Tolonglah, dewasa. Kalau Nicholas aja bisa sampai ke podcast gua. Masa lu futsal aja gak bisa? Jadi kita harus nyempetin waktu bareng teman-teman lama lah. Iya. Apalagi kan awal lagi kan. Kita awal-awal kayak masuk UMN belum masuk malah ya. Sebelum masuk kita udah main bareng cuy. Dia sebulan Iya. sebelum masuk kali ya. Belum UMB kayaknya. Sebelum UMB sebulan yang lalu tuh kita futsal dulu kan. Iya. Ingat banget tuh gua bocah-bocah awalnya tuh. Gokil. Terus itu Iya sih. good old days banget ya. Walaupun agak-agak gimana gitu ya, sejam bayar hampir 200.000 gitu lapangan futsal. Agak salah gitu gini di lapangan. Malah gue datangnya telat ngentot. Gue datang Iya telat. anjing. Bayar tetap sama. Nah, masa gue bilang ini kayak anak basket nih kata gue nih kan. Iya emang gue anak basket. Iya. Gue tuh anak basket, merangkap anak futsal. Oh iya. Padahal gue gak bisa main futsal. Serius, gue ayam parah yang di futsal tuh. Soalnya kayak gue ngeliat kok gestur lu tuh gak kayak anak futsal gitu kan, lebih kayak anak basket nih. Iya, gokil.
ada satu lagi teman kita yang gesturnya nggak kayak anak futsal, nggak kayak anak basket, lebih kayak anak anime. Si wibu. Iya, anjing. Tapi Ichi. oh iya. Nggak, tapi gue jujur aja. Wibu satu ini gue suka nih bocahnya nih ya. Asik soalnya nggak kayak yang lain gitu. Kok yang lain vibes wibunya tuh gimana gitu. Dia asik menurut gue. Sebenarnya dia tuh nggak nonton anime kan. Jadi itu yang bikin dia dipanggil wibu tuh gara-gara gue. gara-gara lu nih. Iya. Tahu nggak? Kenapa? Fun fact ya. Padahal gue yang nonton anime. Bangsat kan. Iya. Ini nggak wibu kan lu anjing. Gue sebenarnya yang dimaksud dipanggil wibu tuh gue. Iya. Tapi ya udahlah, karena dia emang yang fit the profile banget menjadi wibu. Ada yang enggak. Ada yang enggak. Iya betul. Kalau gue sebenarnya nggak cocok. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan gue. Kalau gue cocoknya jadi apa ya? Yang ini bonge. Yang di Sudirman gue yang Buset. Aneh-aneh aja anjing. Lalu vibes lu udah bukan wibu banget kan soalnya kan. Gue vibes gue jamin. Iya. Kayak lu, Anda mengakui iya, Anda kayak mengakui. lu kan kelihatannya kalem gitu. Kalau gue emang nggak bisa kelihatan kalem ya. Emang ya udah gitu aja. Iya, gue stay true aja. Gue mau di mana-mana aja gue tetap kayak gini. Lu mau ngajak ngobrol gue, mau kayak gimana pun ngobrolin apapun, semua santai semua. Ya bagus juga dong, maksudnya lu bisa fit kemana-mana gitu loh. Iya sih. Iya. Kayak adaptif sih gue. Adaptif. Iya. Jadi gampang beradaptasi ya. Serius kayak kodok gue. Bisa dua alam dong. Iya, asli. Kalau bisa terbang gue terbang deh. Bukan udah terbang. Aduh, Waduh. belum masih tidur. Oh masih tidur. Jam terbang maksudnya. Iya. Soalnya masih tidur kan, masih belum ada pekerjaan. Iya. Jadi masih ya udah turun aja. Turun terus ya. Iya, turun mulu. Ya. Aduh, Kok mulai bahaya nih anjing. berat. Aduh. Tapi menurut lu kalau cewek-cewek perkuliahan ini, kan gue ngeliat cewek di SMA, di SMP, angkatan kita gitu ya, tahun-tahun kita gitu. Kan bocahnya masih kalem-kalem lah ya. Kita tuh masih belum kenal yang namanya gengsi. Iya gak sih? Belum ada tuh yang kayak harus kudu iPhone, kudu boba, nggak ada tuh dulu tuh. Lu mau Android, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo juga cuek aja gitu kan. Cuek banget. Cuek aja, apalagi anak-anak ini SMA SMP negeri tuh. Iya. Kan santai gitu loh. Maksudnya nggak ada gengsi-gengsian. Tapi ketika masuk ke dunia perkuliahan ini kok apakah SG-nya harus fine dining terus gitu kan? Padahal habis itu makan warteg besoknya. Apakah gimana menurut pandangan lu? Atau emang lu dari dulu teman-teman cewek lu emang ya kayak gitu? Iya, sebenarnya ada perubahan juga sih. Iya nggak sih? Kayak kita teman-teman SMA kan kayak udah at least pasti udah kenal kita banget nih. Iya. Ya, emang satu SMA segala macem. Terus kita masuk ke jenjang kuliah yang notabene banyak yang dari luar pulau segala macem ya kan. Yang emang dia harus biasain di tempat baru dulu. Apa yang dia belum lakuin di tempat lamanya, terus kesini kan biasanya pada ngekos, mayoritas ngekos dong, anak-anak luar pulau. Jadi dia kayak ngeliat temen-temennya, ini bagus, kayak ngeliat story temen-temennya. Jadi kayak pas dia gimana ya, kayak dia mulai terbiasa dengan hal itu ya dia ngelakuin juga nih. Dia kayak fit into society aja. Iya. Kelasnya gak usah Inggris gue. Ya jadi kayak dia berusaha untuk bisa masuk ke satu circle gitu ya. Iya. Jadi dia berusaha untuk kayak gitu. Maksudnya ngikutin gaya atau gaya misalnya kayak ya gaya-gaya bocah Tangsel lah gitu. Bocah Jaksel kok. Jaksel. Which is literally banget emang. Iya. Si paling healing. Tapi emang udah ada cewek yang kayak gitu dari sana juga nih. Iya sih kan. Kita nggak bisa ngejudge juga nih kalau misalkan dia emang kayak tiba-tiba ada perubahan yang dia kayak dia pakai tiba-tiba pakai iPhone, pakai branded stuff segala macam ya, it's okay sih menurut gua. Kalau juga ya. Kalau mampu, ya kan. Kalau mampu kan nggak apa-apa. Iya. Kecuali memaksakan. Iya, yang sampai gedor-gedor pintu ya kan. Iya. Mami minta iPhone, mami. Sebenarnya yang mau enggak sebenarnya kayak itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, sama sekali, nggak ada masalah. Yang jadi masalah cara lu dapet ini gimana gitu. Iya sih. Dan cara lu menggunakan barang yang lu punya gitu loh maksudnya. Atau melakukan hal yang lu lakukan gitu. Kalau emang cuma sekedar
lu nyaman ngelakuin itu, lu enjoy ngelakuin itu, fine. Tapi kalau cuma buat gaya-gayaan doang, cuma karena gengsi aja sih. Cuma karena gengsi, cuma karena dia punya teman, ngapain sih menurut gue? Tapi karena emang banyak sih sekarang yang orang tuh gengsi banget ya. Ngerti nggak sih, kayak dia harus ngerokoknya nih, kayak gue ambil rokok nih ya. Kayak ngerokok aja tuh dia harus berteman sama yang ngerokoknya Marlboro anjing. Harus sama tuh rokoknya tuh. Nih, inget kayak lu ngerokok aja lu beda-bedain gitu. At least semua punya seleranya masing-masing ya. Iya. Kayak sama aja kayak berteman gitu. Kalau misalkan emang lu nggak cocok ya udah tinggalin, nggak usah lu paksain aja sih. Ngapain lu masuk ke suatu circle yang lu harus jadi orang lain gitu gitu loh. Jadi diri sendiri aja bro. Idi. Iya nggak sih? Quotes of the year dari Nicholas aja. Nggak usah jadi orang lain sih, iya nggak sih? Iya benar. Gue pernah maksa buat jadi orang lain buat seseorang lah dulu. Iya, gue awalnya kayak anjing nih. Capek kan. Terus lama-lama udah biasa aja gue, udah nggak ngerasa capek. Tapi setelah gue ngelakuin itu dan udahan sama seseorang itu, nyesel gue. Tapi lu nggak enjoy kan maksudnya? Nggak mungkin enjoy. Nggak enjoy sama sekali. Mau capek mau enggak, tapi lu nggak enjoy gitu. Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa dengan hal yang kayak gitu, iya sih. Kita udah anjing lah. Di akhirnya ya lu nyesel juga gitu loh. Nyesel ya pasti. Kan? Karena lu nggak bisa jadi diri sendiri. Lu nggak bisa jadi orang yang lu banget gitu. Iya, lu nggak bisa nunjukin siapa lu gitu loh. Ya, itu anjing. Karena gue dulu di SMA juga untuk gue masuk ke kayak kan lu tau lah yang kubu-kubu gitu kan. Iya. Gue pengen masuk nih kubu-kubu yang bocahnya asik-asik nih gitu di sini. Nah, gue berusaha untuk jadi orang lain lah, bukan Raditya Luhung yang lu tahu sekarang gitu loh. Yang gue maksain banget untuk fit into society banget. Terus gue jadi orang yang beda lah gitu dari sekarang. Dan gue capek banget untuk ngelakuin itu. Capek sih. Terus pura-pura jadi orang lain gitu kan. Terus akhirnya lulus. Terus gue kayak ngerasa anjir kenapa ya gue maksain banget untuk jadi orang lain dulu gitu. Nyesel tuh. Iya pasti nyesel banget. Walaupun emang kayak impactnya adalah gue jadi gak punya temen nih. Gue jadi temen gue kayak menipis banget nih gitu kan. Tapi ketika masuk ke dunia perkuliahan gue nyoba dong. Iseng lah kayak udahlah bodo amat, gue mau punya teman banyak kayak, mau punya teman dikit kayak, bodo amat nih, gak peduli juga ya. Lu mau nge-branding gue sebagai orang yang jelek, mau orang yang baik, gue bodo amat gitu. Yang penting gue jadi diri gue sendiri dan gue enjoy. Terus mulai gue kenalan sama lu pada, terus gue bener-bener pas futsal juga gue jadi bener-bener jadi diri gue sendiri. Dan ternyata lebih enjoy satu, dan ternyata gue juga bisa punya lebih banyak teman dan punya teman yang lebih berkualitas. Anjing. Berarti gue berkualitas ya. Berkualitas lah. Anjing. Jadi maksudnya nggak cuma yang sekedar gue kenal dia gitu. Enggak. Tapi emang ketika gue butuh nih orang ini ada, ini orang itu gue ada gitu. Enggak yang mereka butuh gue ada. Gue butuh mereka hilang gitu. Si ghosting gue. Iya, si ghosting. Di ghostingnya gitu. Temen ya. Di ghosting temen nih anjing. Temen gue di ghosting temen nih bangsa. Ada hilang ya. Iya. Ada hilang. Perasaan gue maksud gue kan kayak perasaan gue nggak ngutangin deh kayak gitu. Perasaan mereka nggak pinjam duit deh. Kok ghosting nih gue nih gitu. Ngeri. Iya. Sedih sih. Makanya kan gue kayak dulu di SMA. Mana ada gue di nongkrong diajak aja tuh enggak gitu. Kalau sekarang kan ayo Ladit nongkrong gitu. Iya tapi lu nya yang gak ikut sekarang ya. Gue jadi dia gak ikut ya, padahal dia diajak loh ini loh. Jadi gue udah diajak. Orangnya diajak loh. Tapi kan sekali-sekali ngikut. Ikut ya. Kafe lo waktu itu ngikut kan. Sekali-sekali ya. Karena ada wanitanya di kafe gue. Enggak kan gue awalnya gak tahu. Gak tahu nih ceritanya nih. Tapi abis itu kan kenalan sama barista gue. Ya dibuka di sini. Bangsa. Ya, tapi itu karena challenge doang, kalau itu karena challenge dari teman-teman dan emang ada kemauan dari Raditya yang sebenarnya paling besar. Sebenarnya kemauan dari Raditya itu yang paling besar di hal itu ya. Jadi itu udah benar-benar jadi Raditya Luhung tuh anjing gitu gue. Tapi menurut lu kalau misalkan lu berubah jadi orang lain itu salah kan? Menurut gue ya. Sebenarnya kita belum tentu bisa nyalahin orang jadi orang lain itu salah ya. Karena kalau emang
dia hanya bertujuan untuk yang penting diterima di circle itu, di kubu itu, fine aja. Karena kan orang punya caranya sendiri untuk berteman ya. Oh iya sih. Jadi tapi ya pasti akan ada impactnya juga gitu, akan ada efeknya gitu ke belakang. Karena lu jadi orang lain, lu capek, ya kayak aktor kan gak selamanya jadi peran itu gitu kan. Jadi yang pertama lu pasti capek karena lu nggak benar-benar ngeluarin apa yang lu sebenarnya. Lu berpura-pura itu kan kayak bukan refleks lu aslinya gitu ya kan. Jadi itu pasti capek sih kalau menurut gua. Kayak kita jadi peran utama, kan tapi kita nggak kelar gitu nih, nggak ada cut-cutnya tuh, nggak ada nih, nggak ada tuh cut-cutnya, nggak ada take nggak ada selesainya nih. Kita cuma berpura-pura jadi orang lain biar cuma keterima doang. Menurut gue itu nggak worth it sih, karena belum tentu si orang lain ini punya apa worth it buat ditemenin juga, ya kan? Iya, atau dipacarin ya? Ya kalau ya jelas. Iya sih. Belum tentu orang yang buat kita berubah jadi orang lain tuh belum tentu worth it banget, belum tentu. Ya mending stay true, jadi diri sendiri. Iya. Dan kita juga bakal jadi orang yang berkualitas juga nggak sih? Karena kalau seandainya kita jadi diri sendiri, secara nggak sadar ya, kita bakal ketemu sama orang yang nerima kita dong, otomatis. Iya pasti. Dan ketika orang itu udah, oh ini gue nerima lu sebagai temen lu, sebagai temen lu nih, otomatis si orang ini punya kualitas untuk bisa temenan sama kita gitu. Pastinya. Nggak mungkin enggak kalau misalkan kita udah jadi diri sendiri segala macam, terus mereka kayak menyambut baik ya, ngasih feedback yang positif, kayak mereka juga kayak selengean kayak gitu lah. Gue kan kayak gue nih sefrekuensi nih. Iya. Kayak gue kelihatannya emang dari luar udah amburadul gitu. Gue keluarinnya juga amburadul. Terus dapet apa sih, kayak dapet feedback yang amburadul juga gitu. Jadi kan kayak udah nemu aja. Jadi lu nggak perlu jadi yang kayak gue harus jadi pendiam depan orang lain, gue harus jadi sok cool gitu, sok kayak cool banget ya. Nggak perlu kita benar-benar jadi diri sendiri aja, udah nggak perlu jadi orang lain lah. Iya benar. Karena pasti capek juga kan? Pasti capek. Kalian capek kan? Kalian capek kan nonton kita? Istirahat anjing. Kok maksa anjing? Ada anjingnya itu maksa banget anjing. Aduh bangsa. Iya sih, kalau jadi orang lain kan kayak apa ya? Lu tuh bahkan maksud gue gini loh. Kalau ketika lu jadi diri lu sendiri, lu bakal ngerasa bener-bener diterima atau enggaknya sama orang tuh kelihatan gitu loh. Iya. Kayak oh nih orang nih beneran mau nerima gue nih. Tapi ada satu yang dia cuma pura-pura tuh kelihatan sebenarnya kan. Kelihatan banget tuh. Dan ketika lu ngerasa kayak oh nih cuma pura-pura doang nih, bener lu langsung cabut gitu kan. Ya nggak perlu lu ada di situ. Gak usah lu maksain di situ gitu. Nggak perlu lu ada di situ. Nggak worth it buat lu nya juga. Iya, mending lu ada di tempat lu diterima aja sih menurut gue. Iya nggak? Kayak gue pribadi lebih milih untuk gue punya satu temen yang loyal banget nih bocahnya, daripada gue punya 10 teman tapi hilang-hilangan. Tapi cuma pura-pura menerima gue. Datang pas ada butuhnya doang. Iya, datang tuh kayak ngechat P gitu. Apa kabar dulu biasanya? Apa kabar? Gimana ada bridging-nya kan? Udah ada Pak. Ya, format kayaknya itu ya. Lu apa kabar? Gimana cewek lu? Aduh. Terus jadi gini. Kalau udah kata jadi gini. Iya. Omongan gak enak tuh awalnya tuh. Itu jadi gini Las. Kan biasa orang manggil gue Kolas. Oh iya nih kayak kan. Nah jadi gini Las. Lu udah 200 dulu gak? Nah ini tanggal sekian gue ganti. Enggak anjir, gue gak ada duit juga sebenarnya. Oh iya. Gue gak ada duit. Gue bilang sorry gue gak ada duit ya. Bukan CS-an BCA gue tuh. Oh iya. Ih, buka CS-an aja ini kalau gak percaya. Terus katanya, lah iya. Duit gue lebih dikit daripada duit dia nyet. Salah sasaran tuh gitu. Ya lu nyet. Ini kalau misalkan mau minjem duit jangan ke gue lah. Cari orang lain, kayak Radit ada di duitnya. Kalau gue gak ada duit. Gue ada 15.000 ada.
Ya kan ada kan? Buat bayar biaya admin BCA itu. Ya, buat bensin coba gocengnya buat admin BCA ya. Bangsat. Anjing. Tapi menurut lu gimana pandangan lu sama orang atau teman yang datang ada maunya doang nih? Kata-kata ya ada kata-kata. Buat temen yang datang pas ada maunya dong. Menurut gua nggak masalah sih. Karena lu ke Tuhan juga gitu anjing. Ya kan? Lu ada masalah, Betul. susah banget hidup lu, langsung Allah. Enggak, kalau gua gini. Oh iya, beda kita gitu ya. Gua gini. Iya betul Udah juga. gua lagi ngerokok lagi ngomongin posisi tangan berdoa gue. Enggak apa-apa. Biar enjoy. Tapi menurut gua temen yang datang pas ada maunya doang, menurut gua normal. Normal ya. Iya, karena kebiasaan yang salah gitu. Kebiasaan yang salah itu udah biasa banget tuh di budaya kita tuh udah biasa banget. Kayak nyontek gitu. Iya. Kayak nyontek. Orang nggak ngasih lu contekan malah di anjing-anjingin cewek. Iya. Kan yang bener kan emang dia ngerjain sendiri. Iya. Yang nggak ngasih contekan sebenarnya bener kan? Iya. Dia yang bener nih. Iya. Tapi dia yang dimusuhin. Itulah. Iya. Kehidupan. Kayak gitu aja bener. Kayak temen datang ada maunya ya wajar. Setiap orang pasti pengen dapet apa yang dia mau kan? Betul. Dan dengan cara apapun. Iya. Walaupun itu buruk atau baik kan pasti Iya. dia pengen dapat apa yang dia mau. Kayak misalkan lu deketin cewek nih. Lu bakal lakuin apa aja kan? Effort lu apa aja buat Effort lu apa aja. Kecuali emang lu cowok nggak modal, lu effortless ya. Pokoknya lu udah anjing lah. Kalau boleh kayak gitu bangsat lah. Jangan ya kayak gitu ya. At least kalau kalian nggak punya duit, kalian effort sama ceweknya. Atau ya lu lakuin apa aja deh buat tuh cewek. Udah jangan mau kondo. Baik ya, cowok mau kondo kan banget anjing. Lu udah mau kondo terus lu nggak effort ya apa kata dunia anjing. Menurut gue chat itu bukan effort ya. Oh itu chat enggak. Itu bukan effort anjing. Lu jemput cewek aja itu bukan effort sebenarnya, itu cuma bare minimum kalau sekarang kata anak Jaksel tuh bare minimum. Iya, kata cewek-cewek Jaksel tuh katanya itu standar. Kewajiban. Yes, itu kewajiban ya, bukan effort. Kalau misalkan kita jemputan dari Tangerang ke Jakarta atau dari Bekasi ke Tangerang. Ya begitulah itu. Effort harusnya dong. Iya. Effort dong. Itu effort ya. Jangan bilang itu bare minimum, itu kewajiban. Iya sebenarnya itu kewajiban, tapi kalau misalkan emang jaraknya jauh. Tapi menurut lu kewajiban gak sih? Menurut gua enggak loh. Kalau mungkin kalau udah ada komitmen nih, udah jadian, oke. Itu jadi sebuah kewajiban lah, let's say. Tapi kalau belum jadian belum ada apa-apa, kewajiban apa? First date gitu ya. Iya. Nggak, kalau first date emang kan kita nih yang ngajak ya kan. Kebanyakan cowok yang ngajak. Jadi kewajiban jatuhnya. Benar. Tapi kalau lu lagi nongkrong, lagi main, terus tiba-tiba ada satu cewek yang minta anterin pulang yang bukan siapa-siapanya kita nih gitu tuh. Kok jadi kewajiban menurut gue? Iya, enggak deh. Kalau gitu kan kayak nyusahin ya sebenarnya. Iya. Karena banyak yang kayak gitu sih. Yang kayak kita lagi nongkrong aja nih. Nongkrong aja tiba-tiba emang di tongkrongan itu emang ada ceweknya gitu. Ada ceweknya. Terus bocah-bocah kan kadang suka apa sih namanya yang kayak jodoh-jodohin. Oh iya. Banyak yang suka jodoh-jodohin ya, bercanda-bercandaan memang konteksnya ya. Bercanda. Tapi kan kita jadi nggak enak ya. Misalkan nggak nganterin atau gimana, kita lebih ke nggak enak. Iya, ke nggak enak ya. Kalau misalkan emang kita pengen sama tuh cewek atau gimana, ya kita anterin aja, nggak ada masalah juga buat nganterin balik ya kan. Karena kalau emang maksud gue ini mungkin fakta yang lumayan menarik nih yang gue dapet ya dan gue rasain sendiri. Cowok itu cuman bakal nganterin cewek yang dia suka atau yang dia nyaman sama cewek itu, entah nyaman untuk jadi pacarnya atau nyaman jadi teman, sekedar teman. Tapi kalau dia nggak punya rasa apapun, walaupun cuma sekedar nyaman sebagai teman, dia nggak akan mau nganterin gue. Iya, buat apa gitu? Iya, ngapain gue ngabisin waktu ke rumah lu gitu kan, terus ngapain nih? Mending gue langsung pulang bisa tidur nih. Ya kan? Kita nggak perlu nyita waktu kita buat nganterin tuh orang ya. Iya makanya. Bener. Ngapain gitu? Iya sih coy. Ngapain? Males banget. Iya. Ya simpelnya gini deh. Simpelnya
kita ngajak cewek jalan karena kita punya perasaan dong ke dia. Eh, Sebangsat-bangsatnya cowok pun walaupun at the end of the day dia bakal ninggalin nih cewek, aduh, awalnya kan punya perasaan dulu. terus bosen tuh. Ya itu nggak tahu deh kalau itu. Bisa Nah, bosen, bisa bisa kan ilfil. first date. Abis itu cowok kalian tiba-tiba udah gak ada kabar ya berarti ada yang kurang gitu. Dari Nggak tahu. dari siapa nggak tahu ya. Iya. Dari Mungkin dari ceweknya yang kayak pick me girl gitu. Nah, itu gue bingung tuh pick me girl tuh gimana sih, maksudnya gimana sih? Ada Apa ya. dia banyak milih apa gimana sih? Bukan banyak milih. Jadi Lebih kayak gimana ya jelasin ya buat pick me girl gitu ya. Dia tuh kayak bener-bener yang sok-sokan manja gitu ya. sama-samanya. Ini sepengetahuan gue ya. Ah. Kalau misalkan gue salah, tolong dikoreksi aja. Walaupun lu gak bakal benerin juga. Iya. Jadi Gimana? kalau yang pick me girl tuh kayak orang-orang yang harus tampil cantik di segala hal Depan gitu. Kayak siapapun misalkan gitu. nih nyalain korek. Gimana sih caranya? Aku nggak tahu deh. Oh. Padahal dia ngerokok tuh. Kalau nggak depan kita dia ngerokok tuh. Iya. Kayak first date kayak gitu nih. Ya, pick me girl Oh, kayak gitu. Yang kayak kayak gitu. benar-benar dibuat-buat lah, banyak yang dibuat-buat sama dia gitu. Oh, kayak polos-polos gitu. Dia sosokan polos. Ini kita nggak tahu dia bermotif apa bercorak kayak gimana. Tapi depan kita polos aja. Polos aja pokoknya. Kayak kertas lah. Kalau kalian KPS ya memang kalian tipis. Apanya? Mannernya? Wow. Radit yang ngomong ya? Enggak, bercanda guys. Ini disensor. Iya. Ntar ada sensornya kan ini. Nggak tahu. Kalau inget ya gue sensor. Waduh, tidak ada yang bisa nerima fakta. Aduh. Bangsat. Terus banyak orang yang denial gitu soal fakta yang kita kasih. Iya. Mereka nerimanya kebohongan orang yang bakal bego-begoin dia. Tapi lu tau gak sih? Orang kan banyak banget suka speak up nih. Entah Iya. masalahnya apapun ya. Iya. Tapi sekarang gue ngeliat bahwa speak up itu dijadiin senjatanya. Jadi orang speak up, jadi gini kayak gimana ya kata-katanya? Speak up itu adalah cara seseorang untuk bisa terus melakukan kesalahan tanpa terlihat salah di mata orang lain. Oh, pembenaran. Jadi kayak pembenaran. Jadi pembenaran Iya. gitu loh. Ada sih gitu sih. Ada kan? Dia nyalahgunain sih sebenarnya. Orang speak up tuh yang kayak dia tentang dilecehin sama cowok. Kayak gitu jadi banyak dipertanyakan sekarang. Iya. Ini bener nggak sih dia dilecehin? Karena terlalu banyak ya kan. Dan terlalu mudah untuk mendapatkan exposure dari situ. Iya, lu posting thread di Twitter. Iya, langsung. Itu easy way banget buat Easy dia. banget. Entah itu emang dia speak up atau dia cuma nyari panggung doang sih biasanya. Masalahnya gue bingung gitu. Ini gue gak nyalain ya, jujur wallahi gue gak nyalain. Kenapa orang-orang atau cewek-cewek yang speak up soal pelecehan atau sesuatu yang berbau ke situ, itu adalah cewek-cewek yang bukan, ya let's say lah ya, cewek-cewek yang berjilbab itu gak pernah speak up soal itu loh. Yang bajunya tertutup, ya kan? Iya, tapi kalau buat gue ya, ini kalau perspektif dari diri gue sendiri, gue nggak ada permasalahan dengan cewek baju yang terbuka. Oh gitu. Gue kalau punya pacar pun, gue juga nggak masalah. Gue biarin aja dia pakai apapun, Iya. karena nyamannya itu dia gimana? tubuh dia segala macamnya dia. Yang salah tuh sebenarnya pikiran laki-laki nggak sih, yang buat mereka kayak catcalling segala macam. Lu iya, cewek jogging aja gue lihat di story temen gue ya, dia di catcalling sama ojek online pas dia jogging. Iya. Dia nggak pakai pakaian yang gimana ngerti nggak sih, emang pakaian olahraga. Iya. Emang karena tapi emang bangsat cowok aja gitu. Bangsatnya cowok aja. Tapi bukan berarti lu pukul rata semua cowok kayak gitu. Iya. Ya kan? Karena gue juga bahkan ada satu teman gue yang dia pakai sweater loh boy. Sweater oversize gitu, terus celana panjang, tapi masih di catcalling. Maksud gue kayak senafsu itu kan lu nggak bisa ngontrol aja. Iya, sampai nggak bisa ngontrol. Itu sih ya, kacau sih. Itu kalau misalkan lu udah pakai pakaian yang biasa aja, lu nggak pakai yang terbuka sama sekali, bahkan oversize kan? Iya oversize lu, masih catcalling. Lu ngeliat apa anjing? Emang berarti pembuktiannya
emang cowok-cowok ini banyak yang sagapung. Banyak. Gue liat di komen-komen TikTok ya, biasa kan banyak. Nah itu yang menurut gue salah juga boy, gitu kayak bangset tiba-tiba dia cuma kayak ya joget biasa aja konten dia gitu loh. Kayak ada yang komen aduh malah baru mandi wajib, iya harus mandi lagi deh. Kata gue anjing ini gak respect banget sih. Iya maksud gue waduh tisu udah habis lagi bang. Iya anjing kata gue tuh gila sih menurut gue. Iya maksud gue lu kalau ngelihat konten kayak gitu dan lu suka ya lu nonton aja udah, nonton like, kalau mau download atau lu save gitu. Nggak usah komen-komen kayak gitu anjing maksud gue. Komen lu tuh nggak bermutu juga sih menurut gue. Karena setiap cewek lu harus hargain aja sih menurut gue. Tapi entah cewek mau kayak gimana pun lu harus hargain cewek lu aja. Iya, tapi lu tau gak sih kalau orang-orang kayak gitu ya rata-rata itu dia cuma bukan nyari panggung, malah nyari notice dari si cewek. Oh biar di notice dulu. Biar di notice, karena kan dari misalnya ada seleb nih atau selebgram biasa bukan artis gitu ya, ngepost gitu kan masih cewek nih yang gak usah seleb deh, teman-teman lu deh. Oh iya. Ya kan teman kita kalau ngepost pasti komen-komennya ih cantik banget. Oh iya. Ya kan? Nah kalau dia kan ngeliat wah senang terus tiba-tiba ada yang bilang ih jelek banget. Kan dia langsung ngamuk kan? Oh iya. Otomatis di notice sama orang. Sama dia nih di notice. Oh iya. Jadi dia tuh nyari di notice. Ketika udah di notice, dia minta maaf. Oh sorry gitu. Gue cuma pengen di notice. Pasti kayak gitu. Jadi cuma pengen di notice, akhirnya bisa chatan. Walaupun menurut gue caranya salah ya. Caranya kalau dari menjatuhkan orang dulu gitu atau enggak melecehkan orang dulu. Anjing kan itu sih kacau. Iya. Jadi menurut gue ya kalau misalkan kayak lu komen segala macam gitu ya mending jangan sih. Iya sih. Iya nggak sih? Mending lu nonton aja udah. Kalau misalkan emang lu ada hasrat gitu kan, kayak hasrat seksual lu tumbuh karena nonton suatu video gitu kan, ya udah like aja. Kalau misalkan emang lu ada hasrat gitu ya lu like aja, nggak perlu lu yang harus komen aduh becek nih. Iya. Kan anjing banget nyet. Gue kadang ke-trigger sih sama komen-komen di TikTok gitu karena gue nggak pernah apa sih yang namanya kayak komen-komen yang nakal-nakal gitu nih. Mentok gue kalau gue komen di TikTok paling ya muji lah gitu. Iya, kayak cantik banget gitu kan. You're so gorgeous ya kan. Kayak cuma gitu dah. Gak yang becek nih. Aduh fuck man. Tisu apa anjing? Tisu habis lagi di kamar ya. Tisu habis gitu. Ya beli tisu baru anjing murah. Kalau misalkan lu nggak bisa beli tisu gue beliin. Oh positive thinking, mungkin dia minta dibeliin tisu. Iya mungkin, mungkin ya emang nggak ada duit buat beli tisu saya. Mungkin duit lo habis buat beli kuota gitu kan. Buat nonton TikTok kayak gitu terus dia komen lagi. Aduh. Parah. Tapi gue juga nggak suka kreator TikTok nih. Dia nggak nunjukin muka, nggak nunjukin profil dia gitu kan. Tapi apa namanya, caption di setiap kontennya rata-rata pasti kebanyakan gini, jangan buka sound. Oh nyet, iya gue tahu tuh. Gue sempet bandel kan. Menurut gue kan larangan itu adalah perintah. Iya, buka dong. Gue buka. Isinya buah ceri itu besar. Wow. Tapi ya emang langsung gua back lagi. Tapi kan penasaran kita apa sih karena soundnya gitu. Gua bingung aja, jangan buka sound ya kan. Tapi emang gua nonton dikit. Ya kan penasaran. Apaan sih nih? Oh ini. Gua langsung back lagi, tenang lama. Iya. Tapi lu ngerasa gak sih kalau itu tuh sebenarnya satu apa ya? Kayak secara gimana ya, secara halus lah gitu sebenarnya, kayak ya kayak gitu kayak yang tadi komen cuman lebih ke halus gitu, jadi nggak kelihatan. Iya benar. Jadi halus aja gitu. Karena pembawaan dia juga dia bilangnya jangan. Tapi kita yang ngechat sendiri, dia nggak? Kan larangan adalah perintah. Tapi kalau misalkan yang komen kayak gitu,
Itu kan mereka curangin sendiri dari otak dia tuh. Iya, berarti kan emang udah pure. Emang pure aja kayak Iya, gitu. pure. Iya, kalau misalkan kita kan karena kita pernah lain kita buka lah soundnya segala macem, iya kan? Ya kan? Menurut gue juga nggak ada yang salah dengan Menurut dia yang bikin caption kayak gitu sih. Iya, kan siapa tahu kalau dibuka soalnya katanya yang sama-sama gitu kan. Oh iya. Oh ternyata Yang bukan. bagus sih. aduh, wah. Aduh, Berat nih. Ini kalau kita lanjut ini makin hancur nih. Iya, bener. Ya udah deh, sebelum kita tutup podcast saya ini ya. Iya. Lu ada kata-kata nggak? Nih, ada kira-kira quotes ini yang mantap nih menurut lu? Atau pesan-pesan lah untuk orang-orang yang entah buat cewek-cewek atau buat teman-teman yang kayak cuma datang pas maunya doang, atau teman-teman yang lu harus jadi gimana? Apa kayak lu kalau mau temenan tuh gimana sih gitu kata-kata. Kita rangkum aja semuanya. Kita rangkum aja. Kita ngomongin kita jadi diri sendiri. Kita ngomongin cewek bebas pakaian apa aja ya kan. Menurut gue kata-katanya yang bagus. Apa tuh? Iya, semuanya harus jadi diri sendiri aja sih. Jangan pernah jadi orang lain buat jadi orang fuck man. Salah tuh, kelibet Sorry, guys. Jadi jangan pernah jadi orang lain lah. Jangan pernah jadi orang lain, jadi diri lu sendiri aja. Karena ketika lu jadi orang lain belum tentu yang kita perjuangin itu worth it buat kita sih. Benar. Gokil. Quotes of the year. Yeah. Oke, kalau gitu thank you banget buat Nicholas sudah datang ke podcast gue. Thank you Rit for having me. Mungkin nanti next ada lagi kita masuk ngopskuy kali ya. Asik. Boleh. Jadi guest star nih. Anjing. Oke, segitu dulu kalau gitu. Thank you buat yang udah nonton. This is Akade Podcast. Peace out.